Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Part 4 diawali oleh dua orang murid istana Guan Han yang membicarakan tentang Han Yan. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Han Yan masih marah. Temannya menjawab jika itu memang benar. Katanya sejak dia kembali, suasana hatinya sangat buruk. Karena itulah temannya itu memperingatkan agar tidak masuk ke ruangan Han Yan dulu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara keras dari dalam kamar Han Yan. Ternyata di dalam suasananya sudah sangat dingin karena Han Yan sudah membekukan beberapa benda di sana. Dia masih tahap pertama Ravening Key. Aku bahkan menambahkan eliksir grade tinggi dalam pemandian medisnya. Kalau orang lain yang mendapatkannya, pasti sudah mendekati tahap foundation building. Sebenarnya, seburuk apa kemampuanmu? Ditambah lagi, kenapa aku sampai memutuskan untuk menggunakan item seberharga itu padanya? Kami bahkan tidak saling mengenal. Tidak, aku hanya ingin membalas kebaikannya karena dia membantu meningkatkan teknikku. Ya, itu benar. Aku hanya ingin membalas kebaikannya saja, ucap Han Yan. Panel berpindah di istana Wuya. Terdengar teriakan Sukiai yang terkejut melihat perkembangan Yi Feng yang telah mencapai tahap Ravening Key dalam waktu semalam. Sembari memberi hormat, Yi Feng mengatakan jika itu semua berkat herbal dari gurunya. Sukiai ragu dengan ucapan Yi Feng. Itu karena herbal tidak memiliki efek sehebat itu juga. Lin Ziyun menambahkan jika yang terpenting adalah Yi Feng tidak boleh sombong karena telah berhasil. Lin Ziyun juga mengingatkan agar Yi Feng tetap rendah hati dan jangan membiarkan kesombongan menguasai pikiran. Setelah itu, Yi Feng keluar dan dia sudah ditunggu oleh senior Xiang. Senior Xiang berkata, "Kerja bagus saudara junior Xiao. Kudengar kau sudah membuat tahap pertama dari Ravening Key." Karena Yi Feng tidak mau sombong, dia mengatakan jika dia hanyalah beruntung saja. Tiba-tiba senior Xiang menarik leher Yi Feng dan mengatakan jika keberuntungan itu juga termasuk kekuatan. Dan menurutnya sejak awal bakat yang dimiliki oleh Yi Feng memanglah lumayan. "Wah, saudara Xiang, kau mencekiku!" teriak Yi Feng yang kesakitan. "Oh, maaf. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatanku," ucap senior Xiang sembari melepaskan Yi Feng. Dalam hati Yi Feng, yang jelas metode kultivasi yang kugunakan kali ini merupakan kombinasi dua teknik, dan meski nantinya bisa membantuku jauh lebih kuat, perkembangannya harusnya lebih lambat daripada kultivasiku di kehidupan sebelumnya. Apa sebenarnya yang ditambahkan oleh istriku waktu itu ya? Atau kultivasiku memang benar-benar membaik? 2 tahun selanjutnya, Miao Qing telah menembus tahap ke-7 dari Ravening Key. Sukianyi berkata, "Dia memiliki bakat yang lebih unggul, dan meskipun kita selalu menekan tahapnya untuk memperkokoh dasarnya, tetap saja masih terlalu mudah baginya untuk menembus tahap itu. Dibandingkan dengannya, pria itu
masih jauh lebih mengkhawatirkan, ucap Lin Siyun. Namun ketika membicarakan dia, Sukiayi langsung marah. Miaoking keluar dan terlihat sangat senang karena dia telah berhasil menerobos lagi. Setelah itu, Yifeng mengucapkan selamat kepada Miaoking karena dia berhasil menerobos. Setelah itu, Miaoking menanyakan kenapa Yifeng masih saja berada di tahap 4 Refining Qi. Dengan santainya, Yifeng mengatakan jika dia memanglah mempunyai kemampuan yang sangat buruk. Melihat Yifeng dengan santainya mengatakan jika dia masih berada di tahap 4 Refining Qi, Sukiayi berkata, 2 tahun? Apa kamu tahu apa yang sudah kulakukan selama 2 tahun untuknya? Kalau diberi jumlah harta karun yang sama, bahkan binatang pun bisa kultivasi jauh lebih cepat darinya. Lin Siyun langsung mencoba menenangkan suaminya yang marah-marah. Setelah itu, Sukiayi mengatakan jika dia ingin pulang dulu, sebab jika Sukiayi melihat wajah Yifeng, dia ingin terus menghajarnya. Setelah itu, Lin Siyun mengajak Sukiayi untuk pulang bersamanya. Yifeng penasaran kenapa gurunya pergi begitu cepat. Namun, Miaoking menyuruh Yifeng untuk mengabaikan Pak Tua itu. Kemudian, Miaoking mengajak Yifeng untuk main. Yifeng menolaknya karena dia harus berkultivasi. Namun, Miaoking tak mau tahu. Dengan kekuatan cambuknya, Miaoking mengikat tubuh Yifeng dan langsung membawanya terbang bersamanya. Baiklah, sepertinya aku akan ikut saja, ucap Yifeng yang terlihat pasrah. Dalam hati Yifeng, tak kusangka kombinasi kultivasi 2 teknik akan selambat ini. Apa yang sebenarnya ditambahkan istriku waktu aku bisa melakukan terobosan dalam semalam? Kemudian, Miaoking menambah kecepatannya. Woi, pelan-pelan woi, teriak Yifeng. Tak perlu takut, selama ada aku, teriak Miaoking. Dalam perjalanannya, Miaoking melihat sesuatu di balik lebatnya hutan. Langsung saja, Miaoking turun untuk melihatnya. Mereka berdua menutup hidungnya ketika melihat benda itu. Namun, karena habis dibawa terbang dengan kecepatan yang penuh oleh Miaoking, ditambah lagi mencium aroma yang busuk dari benda itu, Yifeng pun langsung muntah-muntah. Dan ternyata benda itu adalah bangkai seekor monster raksasa yang hampir saja membusuk. Lihatlah lukanya, dia dihabisi dalam sekali serang, ucap Yifeng setelah melihat mayat monster itu. Monster itu dibesarkan oleh istana Wuya. Orang mana yang berani macam-macam dengan kita, ucap Miaoking. Kemudian Miaoking mengeluarkan bola penyimpanannya. Dan dari bola itu Miaoking mengeluarkan monster peliharaannya. Itu adalah Weiti dengan wujud kecilnya. Miaoking menyuruh Weiti untuk menyelidiki siapa yang telah menghabisi monster itu. Yifeng mengatakan jika serigala badai itu setidaknya berada di tahap 5 Refining Qi. Yifeng menduga kalau monster yang lebih kuat yang melakukannya. Miaoking menenangkan Yifeng karena mereka saat ini berada di belakang gunung dan semua monster kuat sudah dibersihkan oleh kedua orang tuanya. Dan yang tersisa di sana hanyalah monster yang tidak akan mengancam nyawanya. Setelah itu, Weiti merasakan sesuatu. Mereka pun akhirnya berlari mengikuti Weiti yang terlihat seperti menemukan sesuatu. Kemudian, Miaoking menyuruh Weiti untuk bertransformasi ke wujud aslinya. Tiba-tiba, Weiti berhenti. Miaoking penasaran apa yang Weiti lihat sehingga dia langsung menghentikan gerakannya. Ternyata, di hadapan mereka terlihat
banyak mayat serigala tergeletak di sana. Meowking sangat terkejut. Dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tiba-tiba, di belakang Meowking dan Yifeng, ada monster bersisi yang bersiap menyerang mereka. Untung saja, Yifeng menyadarinya dan memperingatkan Meowking untuk segera menghindar. Yifeng melompat sembari menyelamatkan Meowking. Setelah itu, Yifeng menanyakan apakah Meowking baik-baik saja. Tiba-tiba, terdengar suara benturan yang sangat keras di hadapan mereka. Ternyata, itu adalah Weity yang terlempar karena sesuatu. Meowking khawatir dengan keadaan Weity. Dia pun tak sadarkan diri. Dengan bola penyimpanannya, Meowking menarik kembali Weity ke dalamnya. Mimin jadi ingat game itu lagi. Salam buat grup Pogba dan Kington. Kalau ada member grup yang lihat video ini, hehehe. Yifeng menunjuk ke atas dengan wajah yang pucat setelah melihat sesuatu di atasnya. Tak cuma Yifeng saja, Meowking pun juga pucat setelah melihatnya. Dan ternyata di atas mereka sudah ada seekor monster ular yang sangat besar. Dan monster itu sudah bersiap melakukan tembakan ke arah mereka berdua. Namun Meowking tak mau diam saja. Kemudian dia menyiapkan skillnya. Muncul cahaya merah berbentuk pedang. Itu adalah skill Illusion Sword. Pedang-pedang cahaya itu dilemparkan ke arah bola cahaya yang dibuat oleh ular itu. Dan benturan antara dua skill itu membuat ledakan yang cukup dahsyat. Setelah ledakan itu, bahaya belum usai. Terlihat asap hasil ledakan itu menyebar di mana-mana. Yifeng berkata, "Wah, ini gawat. Asapnya beracun." Dan tiba-tiba, Meowking terkulai lemas. Kali ini, dia sudah ada pada batasnya. Yifeng panik. Dia meminta kepada Meowking agar tidak tidur dulu. Dan di arah lain, terlihat ular itu masih sehat dan tak kurang apapun. Ular itu langsung mendekat ke arah mereka berdua. "Sekaranglah kesempatan kita," teriak Yifeng. "Kami sudah menunggumu mendekat," teriak Meowking. Setelah itu, Meowking melompat dan menyerang ular itu dengan pedang cahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Serangan pedang itu mengandung aliran listrik yang membuat ular itu berteriak kesakitan. Kemudian, pedang-pedang itu berubah menjadi semacam tali yang langsung mengikat ular itu. Akhirnya, ular itu berhasil dikalahkan oleh Meowking dengan tekniknya. Teknik itu perlahan menghilang seiring dengan Meowking yang mulai mendarat ke tanah. Setelahnya, Meowking berterima kasih kepada Yifeng. Namun, walaupun sudah berhasil mengalahkan ular itu, tubuh Meowking terlihat lemas tak bertenaga. Bahkan untuk berdiri pun, dia mulai goyah. Dengan sigap, Yifeng langsung menangkap tubuh Meowking dan membantunya agar tetap bisa berdiri tegak. Yifeng juga menyuruh Meowking agar berhati-hati. Meowking mengatakan jika dia baik-baik saja. Dia hanya tidak sengaja terkena racun bisa ular saja. Kemudian, Meowking meminta Yifeng untuk membawanya kembali ke sekte secepatnya dan menceritakan seluruh situasinya kepada orang tuanya. Namun, sebelum mereka pergi dari sana, terjadi tekanan yang kuat di sana yang sangat mengejutkan mereka berdua. Ternyata tekanan itu dibuat oleh ular tadi. Ular itu ternyata belum mati. Dia terlihat sangat marah sehingga mengeluarkan tekanan yang cukup kuat. "Hah, bagaimana itu mungkin? Orang tuaku mengatakan bahwa monster dengan tingkat kultivasi lanjutan dalam tahap pemurnian Ki tidak akan pernah bisa membebaskan diri dan tidak dapat menggunakan gerakan ini," ucap Meowking yang tak percaya
bahwa ular itu telah berhasil bertahan dari serangannya. Yi Feng mulai menyadari sesuatu. Dia tahu jika racun itu berada pada masa pembangunan fondasi. Mereka berdua pun terdiam memandangi ular itu yang sudah benar-benar terlepas dari teknik Miaoqing dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Saat ular itu hendak menyerang, Miaoqing menyuruh Yi Feng untuk mundur dan dia akan menghadapi ular itu dengan sisa-sisa kekuatannya. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Miaoqing dengan mudah. Dan serangan berikutnya juga berhasil dihindari. Namun kali ini Miaoqing juga sekaligus memberikan serangan juga ke arah tubuh ular itu yang tepat berada di hadapannya. Namun kulit ular itu sangatlah keras dan serangan Miaoqing pun sama sekali tak berpengaruh pada ular itu. Namun Miaoqing juga sudah memikirkan cara untuk mengalahkan monster itu, yaitu berada di sebelah kanan pada matanya. Kemudian Miaoqing melompat dan berlari di atas monster ular itu menuju ke arah mata kanannya. Namun ular itu menyadari apa yang akan dilakukan oleh Miaoqing. Ular itu melihat ke arah Miaoqing dan mengeluarkan gelombang yang membuat Miaoqing terdiam. Dalam hati Miaoqing, racun dalam tubuh menyebar dengan cepat. Ternyata gelombang yang dipancarkan dari mata ular itu dapat menyebabkan racun di dalam tubuh Miaoqing menyebar dengan cepat. Kemudian ular itu menyerang Miaoqing dengan ekornya. Namun Miaoqing berhasil menahan dengan penghalang yang ada di sekitar tubuhnya. Karena kuatnya pukulan dari ekor ular itu, sehingga penghalang itu pun retak dan membuat Miaoqing terlempar keras ke tanah. Miaoqing kali ini sudah ada pada batasnya. Dia tak dapat lagi menggerakkan tubuhnya karena terluka parah akibat benturan dan racun dalam tubuhnya yang telah menyebar dengan cepat. Melihat ular yang membuka mulutnya lebar-lebar dan sudah mengarah ke arahnya, Miaoqing merasa kalau kali ini adalah akhir dari hidupnya. Saat Miaoqing sudah pasrah dengan hidupnya, tiba-tiba ular itu menghentikan gerakannya dan terlihat ada seseorang yang sedang menariknya dari belakang. Ternyata hal itu dilakukan oleh Yi Feng. "Kau pikir aku tidak ada?" ucap Yi Feng sembari memegang tubuh ular itu. Miaoqing yang tak tahu seberapa kuat Yi Feng, dia hanya berusaha berteriak untuk menyuruh Yi Feng agar cepat pergi dari sana. Dengan segala kekuatannya, Yi Feng berusaha terus menarik tubuh ular itu. Akhirnya Yi Feng pun berhasil dan langsung melemparkan ular itu jauh-jauh. Ular itu pun terjatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, Yi Feng mendekat ke arah Miaoqing dan mengulurkan tangannya untuk membantu Miaoqing. Namun tetap saja, Miaoqing menyuruh Yi Feng untuk segera pergi dari sana. Yi Feng tak mau pergi dari sana sendirian. Kemudian, dia mengangkat tubuh Miaoqing dan menggendongnya di depan. Yi Feng menenangkan Miaoqing. Dia berkata, "Kakak senior, tenang saja. Aku sudah mengirim sinyal untuk bantuan ke sekte." Kemudian, Miaoqing mengambil sebuah kertas, dan kertas itu pun ternyata adalah sinyal yang dapat membuat sebuah kembang api. Setelah itu, Miaoqing meminta maaf kepada Yi Feng karena itu semua adalah salahnya. "Jangan khawatir, kakak senior, serahkan sisanya padaku," ucap Yi Feng sembari menurunkan kembali tubuh Miaoqing. Tak lama kemudian, tekanan dari ular itu pun kembali muncul. Yi Feng pun langsung menoleh ke arah ular itu. Dia kali ini tersenyum melihat kedatangan ular itu kembali. Yi Feng pun mulai menyiapkan kekuatannya pada tangan kanannya. Dia melompat dan memukul ular itu sembari berkata, "Biarkan aku berlatih bersamamu."
Apakah kali ini Yifeng akan berhasil mengalahkan ular itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.